Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini kembali kita diizinkan Allah untuk bisa datang kepada Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran ini, kita telaah isinya untuk kita bawa ke dalam diri. Kita teliti diri kita dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kita nilai, ya, lalu kita arahkan diri kita ini seperti maunya Al-Quran. Nah, begitulah seharusnya kita membaca Al-Quran ini. Jadi bukan sekedar hanya kita baca-baca untuk kita cari, ya, nilai-nilai seninya, keindahan, alunannya, iramanya, ya, atau kita hanya akan berkutat tentang masalah-masalah yang, ya, sebenarnya tidak memiliki kandungan petunjuk, ya. Atau barangkali kita hanya akan mencari ayat-ayat yang konon, ya, sangat berguna, ya, baik untuk pengobatan, ya, maupun untuk pagar diri dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara yang keliru di dalam mendekati Al-Quran. Nah, tentang persoalan inilah beberapa ayat terakhir yang akan kita baca, ya, mengenai hakikat Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya, yang kalau hakikat masalah ini tidak jelas dalam diri kita, maka seperti inilah kenyataan yang kemudian telah terjadi pada orang-orang yang kafir terdahulu. Dalam konteks ini, Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang kafir terdahulu itu adalah orang-orang Mekah, ya, orang-orang musyrik Mekah, di bawah pimpinan Abu Lahab, Abu Jahal yang menentang Rasul. Maka Al-Quran juga menampilkan sisi lain dari kelompok manusia yang serupa dengan mereka, hanya di zaman yang berbeda, ya, dan Rasul yang sama-sama Rasul Allah, tapi Rasulnya beda, yaitu di zaman Musa, ya. Musa ini kalau kita lihat, untuk membimbing Bani Israel ini sampai harus 2 orang Rasul yang diutus. Bukan hanya Musa tapi juga Harun. Mengingat Bani Israel itu mungkin memang sekelompok manusia yang kadang-kadang kita pun heran, ya. Seolah-olah mereka tidak lagi punya hati sebagai manusia, ya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah itu, ya, betapa Bani Israel itu betul-betul, ya, sekelompok manusia yang sudah tidak punya lagi hati nurani. Begitu mereka diberi petunjuk, langsung mereka ingkari. Lalu Allah mengampuni mereka. Lalu Allah beri kembali mereka petunjuk. Tapi kembali mereka ingkari. Demikian seterusnya. Sampai-sampai kalau kita baca surah Al-Baqarah itu, malas kita bacanya. Malasnya apa? Karena episode yang ditampilkan adalah episode pengingkaran Bani Israel ini sampai kita bosan. Kita saja bosan membacanya. Nah, bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah itu kepada manusia. Allah nggak bosan-bosannya mengarahkan Bani Israel ini supaya mereka lurus. Nah, tetapi kemudian sampai pada batas yang ditentukan Allah, Bani Israel tetap, ya, keras kepala, tetap hati mereka membatu, ya. Akibatnya Allah pun membuat ketentuan kepada mereka itu, sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Isra ini, mereka akan membuat kerusakan sebanyak 2 kali. Nah, para hadirin, dalam surah Al-Isra, sejak awal kita baca, kita sudah dibawa kepada satu peristiwa yang yang supranatural, ya. Peristiwa Isra-nya Rasul dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Juga peristiwa Mi'raj, di mana Rasul kemudian menerima perintah salat 5 waktu. Itu hanya khusus bagi Rasul. Rasul ini manusia biasa, tetapi, ya, Allah memberi beliau
hal-hal tertentu karena beliau adalah Rasul, ya, sebagai pemimpin, sebagai Nabi, apa yang kemudian manusia lain tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena Rasul ini akan dijadikan Allah sebagai pemimpin, sebagai pengarah, ya. Jadi beliau haruslah orang yang paling tahu tentang risalah ini. Itu makanya, ya, ketika diwajibkan sholat 5 waktu, ketika kaum muslimin sudah ada di Madinah, maka beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni yusolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka itu perintahnya. Ya. Lalu kita manusia semuanya melihat bagaimana cara Rasul salat. Dengan melihat gerak-gerak Rasul salat itulah kemudian kita menjadi tahu itulah ketentuan tentang salat. Ya. Itu hanya khusus untuk salat. Ya. Karena yang kita tiru Rasul itu gerakannya, ya, sikapnya, ucapannya, perkataannya itu hanya ketika salat. Sebagaimana yang beliau katakan, "Shollu kama ra'aitumuni yusolli." Salatlah kamu sebagaimana terlihat olehmu aku salat. Jadi nggak ada beliau mengatakan, "Makanlah kamu seperti kamu melihat aku makan. Berjalanlah kamu sebagaimana kamu melihat aku berjalan." Nggak ada Rasul mengatakan begitu. Yang ada hanya persoalan salat saja. Nah, para hadirin, banyak kemudian manusia ini yang tidak paham, ya, tentang arti berasulullah. Mereka mengira, ya, Rasulullah itu, kalau seorang Rasulullah, tentulah harus orang hebat, harus orang yang super sakti, ya, sebagaimana anggapan-anggapan mereka tentang kenabian atau kerasulan yang berasal dari hikayat-hikayat orang-orang terdahulu, ya. Hikayat-hikayat yang ada menceritakan kalau para nabi itu atau para rasul itu adalah orang-orang yang super sakti. Jangankan nabi atau rasul, mereka yang pangkatnya lebih rendah daripada itu, wali Allah misalkan, itu sudah diceritakan sebagai orang yang sakti, super luar biasa, ya. Nah, pengertian-pengertian ini kemudian mengendap dalam keyakinan-keyakinan masyarakat, sehingga ketika sang rasul yang sesungguhnya hadir, ya, dengan membawa risalah ini dan menjelaskan tugas dan fungsinya, manusia nggak bisa menerimanya. Kenapa? Karena kisah-kisah Rasul yang terdahulu, orang-orang sakti terdahulu adalah orang-orang terdahulu itu ingat ya, wali-wali itu tidak hanya dikenal di zaman Islam, ya, di zaman Rasul-Rasul terdahulu juga begitu. Makanya kita kenal dalam agama Nasrani itu apa yang dimaksud sign, ya, biasanya ditulis ST, san apa? Ya, itu wali-wali di dalam agama Kristen itu, ya. Nah, dalam Islam juga meniru itu, ya. Ya, San Paulus macam-macam, kalau di Eropa itu banyak sekali itu anunya, ya. Nah, jadi kemudian tergambarkanlah kerasulan atau kenabian itu sebagaimana dipahami orang Nasrani. Itu ada siapa namanya? Paus sebagai pemimpin kaum Nasrani itu, ya. Nanti Paus itu dipilih oleh para kardinal yang menjadi pimpinan agama di setiap negara. Nah, Paus ini siapa? Paus ini adalah wakil Allah di muka bumi. Itu keyakinan orang Nasrani, ya. Kenapa? Karena hubungan manusia dengan Allah sudah terputus, maka harus melalui siapa? Sang Paus ini, ya. Itu keyakinan orang Nasrani seperti itu. Ini adalah konsep keyakinan orang-orang Katolik, ya, yang jelas itu tidak bersumber dari kitab Allah. Kemudian kita melihat, ya, ketika Rasul itu ditampilkan Al-Quran sebagai satu sosok, yaitu manusia biasa yang menerima wahyu dan berwahyu, ya, sehingga manusia mengetahui bagaimana mereka mesti, ya, meniru Rasul itu adalah sebagai manusia yang memperoleh wahyu, lalu melaksanakan wahyu. Ini satu hal yang kemudian ditolak oleh manusia. Karena berwahyu, Al-Quran, itu adalah sesuatu yang berarti apa? Itu menghabiskan apa yang ada dalam diri seseorang. Ya.
Bagaimana mungkin kita nggak boleh menggunakan akal kalau berhadapan dengan wahyu? Ya, manusia berwahyu itu kan betul-betul membabi buta dengan wahyu. Ini sesuatu yang sulit untuk dapat diterima. Ketika gambaran ini ditampilkan oleh Al-Quran, inilah yang ditolak. Coba kita lihat surat Al-Isra ayat 94 itu. Ya, Al-Isra 94 ya. Nah. Wama mana'an nas, dan tidak ada yang mencegah, menahan manusia ayu minu, dari beriman. Ingat, ya, tidak ada yang menahan, mencegah manusia dari beriman. Idza ja'ahumul huda, tak kala datang kepada mereka al-huda, petunjuk itu. Quran ini datang pada mereka, ya, Rasul itu datang pada mereka. Gak ada yang mencegah mereka beriman kecuali apa? Illa, terkecuali angqalu, dari mereka berkata, aba asallahu basyaron rasulah. Apakah Allah mengutus seorang basyaron, manusia biasa, sebagai seorang rasul? Ya. Nah, kita melihat begini. Disebut basyar, yang menunjukkan manusia apa adanya, sebagaimana ya kita ini. Manusia yang secara fisik, ya, memiliki berbagai macam kecenderungan-kecenderungan, ya, melalui berbagai macam proses-proses kejiwaan yang seperti kita alami ini. Lalu turun wahyu kepada mereka, ya. Kenapa yang diutus Allah bukan manusia super sakti, ya, yang ibaratnya itu sebagaimana angan-angan manusia, khayalan manusia. Kalau wali Allah itu kan bisa berjalan di atas air, atau mencolok nagodong, atau apa, terbang dan lain sebagainya. Kenapa sang Rasul yang diutus itu hanya seorang manusia biasa yang membawa Al-Quran, dan beliau adalah orang pertama yang diwajibkan untuk melaksanakan Al-Quran. Sehingga kerasulan itu, ya, adalah bagaimana manusia ini mesti bersikap dengan Al-Quran. Iman kepada Allah itu adalah iman kepada Al-Quran. Ini yang diwakili oleh sosok seorang Rasul. Kalau ini yang dimaksud dengan iman, manusia apa? Menolaknya. Yang beriman seperti ini kami nggak mau. Maka dibuatlah konsep iman yang lain. Ya, tidak apa-apa tidak seperti Rasul, ya, asal Al-Quran diimani, diterima, tapi tidak beriman seperti Rasul beriman. Kan enak itu, ya kan? Nah, jadi menerima sosok seorang manusia berwahyu, lalu diminta oleh Al-Quran supaya dia berwahyu sebagaimana manusia yang dinyatakan sebagai Rasul ini yang paling sulit diterima oleh manusia. Tidak ada yang dapat menahan keimanan seseorang itu kecuali apa? Ya, alangkah sulitnya menjadi manusia yang berwahyu, sebagaimana Rasul telah berwahyu. Ya. Nah, para hadirin, kita melihat ketika ayat ini bicara, surat ini bicara sejak awalnya, ya, lalu berbicara tentang Bani Israel yang Allah beri petunjuk, beri Quran, supaya mereka hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Lalu mereka ingkari Musa, ya. Coba kita lihat surat 62, surat 61 As-Saff, surat 61 ayat 7 atau ayat 6, ya. Bentar. Ayat 5, ya. Tapi saya dari awal aja supaya paham konteksnya, ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih pada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka surat ini dibuka dengan pernyataan apapun yang di langit dan di bumi itu mensucikan Allah, ya. Kemudian diterangkan tentang Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Jika ada yang menentang dia, maka manusia akan bertemu dengan sifat Allah apa? Al-Aziz. Sudah seharusnya Allah itu menghancurkan siapapun yang kafir, ya. Tetapi dia maha bijaksana, ya. Dia tahu manusia ini memang lemah, ya, dan mudah sekali jatuh kepada kekafiran. Ya, dia tahu itu. Karena itu dia terus menunggu, karena itu dia terus mengingatkan, menggugah manusia supaya mau bertaubat kepadanya. Ini kemaha bijaksanaan Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, untuk apa kamu mengatakan ma la taf'alun? Apa yang tidak kamu perbuat? Untuk apa kamu mengatakan Muhammad itu Rasulullah sementara ya dalam pandanganmu Muhammad itu bukan Rasulullah. Kamu tidak paham arti Rasulullah, tapi kamu sebut-sebut juga Muhammad itu Rasulullah. Kamu tidak mengerti yang berasulullah itu apa maknanya, tapi kamu sebut-sebut juga dengan Rasulullah itu sami'na wa ta'na. Untuk apa kamu mengatakan yang demikian itu? Kabura maqtan indallah, ya, amat besar kemurkaan di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun. Dari kamu mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kamu perbuat. Kamu tinggikan Muhammad itu sebagai Rasulullah. Kamu salawati. Kamu ulang tahunnya kamu besar-besarkan perayaannya. Tetapi kamu tidak patuh kepada dia. Apa yang dia katakan tidak kamu ikuti. Ya. Untuk apa kamu mengatakan yang demikian itu? Lalu Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina, Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang yuqatiluna fi sabilillahi, yang berperang di jalannya, soffan, sebagai barisan yang teratur. Ya. Karena seolah mereka itu bunyanun marsus. Seolah mereka itu bangunan yang sangat kokoh. Nah, kita melihat umat di bawah kepemimpinan Muhammad itu adalah umat yang kokoh. Kenapa? Rapi. Ibarat bangunan, masing-masing daripada individu mukmin itu adalah batu bata yang menyusun bangunan itu. Bisa nggak rumah itu dibangun begitu saja tanpa ada instruksi, tanpa ada pengarang? Nggak bisa. Berarti dalam bangunan itu ada kepemimpinan yang membangunnya, yang mengarahkannya. Nah, dengan demikian, umat ini menjadi kokoh ketika dia dipimpin. Nah, bagaimana kalau sang pemimpin itu tidak ditaati? Tidak dipatuhi, bagaimana kira-kira? Bisa nggak terbangun bangunan yang kokoh itu? Nggak bisa kan? Allah mencintai apa? Ya, Allah suka, cinta dengan orang-orang yang berperang di jalannya itu sebagai barisan yang teratur dan rapi. Mungkin di tentara begitu, Pak, ya. Latihan baris-baris begitu ya. Juga strata di dalam tentara itu kan dari jenderal sampai apa? Itu kan ya kalau misalkan dari prajurit udah nggak patuh sama komandannya, apa yang terjadi? Kacau. Nah, inilah dia. Ya. Nah, sehingga Allah mengatakan wa isqala, dan ingatlah ketika berkata Musa li qaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani, kenapa kamu sakiti aku? Ya. Waqad ta'lamuna, padahal kalian telah mengetahui, ini Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah untuk kamu semuanya. Ya. Nah, falamma za'u, ya, azaghallah. Ya, maka tak kala apa? Mereka berpaling, maka Allah juga berpaling kepada siapa? Kepada Bani Israel ini. Kapan? Ketika mereka tidak patuh lagi pada kepemimpinan Rasul, ketika itu Allah berpaling. Allah menilai Bani Israel ini ketika tidak patuh pada Musa, ya, dia bilang Musa Rasulullah. Kalian tahu aku ini Rasulullah, tapi tidak kalian patuhi aku. Itu namanya menyakiti Rasul. Butuhkah Rasul itu salawat? Butuhkah Rasul itu puji-pujian? Butuhkah Rasul itu hari kelahirannya di ulang tahun ini? Butuhkah? Tidak. Yang diminta Rasul itu apa? Patuhi aku. Ya, taati aku. Itu yang menjadi misi Rasul itu. Nah, makanya surat ini sejak awal Rasul itu dibawa kepada satu peristiwa supranatural yang tidak dialami oleh seluruh
manusia. Maka Rasul itu melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia. Sehingga dia mengetahui hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia yang lain. Kalau dia berbicara tentang sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana itu kira-kira? Berarti dia sedang berbicara tentang sesuatu yang dia lihat, yang tidak dilihat oleh manusia yang lain. Ada nggak ini selain Rasul? Nggak ada. Ya, itu hanya Rasul saja. Kalau ketika Bani Israel itu berpaling, maka berpaling pula Allah. Ya, ketika umat ini tidak lagi patuh kepada Rasulnya, ya, yang Allah menilai itu adalah berpaling pula Allah dari mereka. Ya, kemudian ya dari qul adzim wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka seketika itu Allah langsung menutup apa? Ya, memutuskan petunjuk. Mereka fasik. Tidak paham di sini? Ya, apa yang Rasulullah itu? Jadi, kalau Rasul itu mengarahkan, memimpin kita, maka tiada lain jawaban bagi umat Islam itu kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Itu kalau Rasul sudah mengarahkan, memimpin. Sebagai pribadi, ya, beliau menjadi uswatun hasanah bagi kita. Ya, dari sisi mana? Dari sisi penyerahan diri beliau yang mutlak kepada wahyu. Sejak beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali, ya, betul-betul beliau serahkan diri beliau itu kepada wahyu. Ini yang Rasulullah, ini yang patut menjadi uswah bagi kita. Ini yang tidak bisa diterima oleh manusia, ber-Al-Quran itu. Makanya pada satu sisi, ya, ketika seorang membawakan sebuah hadis, lalu ini ada ayat, lalu dia katakan, ini yang dikerjakan Rasul, dia tunjukkan dengan hadis. Nah, sekarang kita bertanya, apakah hadis ini yang diikuti Rasul? Yang diikuti Rasul apa? Quran. Kenapa kok kita dikatakan justru mengikuti hadis? Padahal sang Rasul mengikuti Quran. Nah, logika ini yang perlu ditancapkan dalam diri kita itu. Ya, bahwasanya hadis itu hanya berbicara pada sisi pengamalan praktis. Ya. Tapi prinsip-prinsip, petunjuk-petunjuk pokok semua itu terambil dari Al-Quran. Muhammad Rasulullah itu adalah manusia yang ber-Al-Quran. Allah menginginkan kita menjadi manusia yang ber-Al-Quran, bukan berhadis. Ya. Hadis itu hanya kalau kita perlukan, tidak ada dalam Al-Quran, baru kita ambil dari hadis. Tapi kalau ngaji sudah dimulai dari hadis, udah ngawur itu namanya. Sudah tidak mengikuti sunnah kita. Karena yang dibawa oleh Muhammad itu bukan hadis. Yang dibawa oleh Muhammad apa? Quran ini. Ini yang beliau harus sampaikan kepada manusia. Nah, kita lihat kembali ayat 90 berapa? 4. Wa ma mana'an nas, dan tidak ada yang mencegah manusia ayyuminu dari beriman izza'ahumul huda, ya, setelah datang pada mereka petunjuk Quran ini, ya, illa an qalu aba'asallahu basyaran rasulan, kecuali dari mengatakan, ya, adakah Allah membangkitkan, ya, seorang manusia sebagai seorang rasul, manusia biasa, ya. Maka kita melihat begini, kalau Quran ini sudah datang, siapa yang pertama melaksanakan Quran? Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Manusia biasa yang seperti kita. Kalau kita sebut Rasulullah itu manusia super, wajar beliau bisa melaksanakan Al-Quran. Wajar pula kita tidak bisa melaksanakan Al-Quran. Ya, tapi apakah beliau manusia super? Tidak. Maka jelas-jelas Al-Quran mengatakan beliau manusia biasa yang sama dengan kamu. Kalau beliau bisa ber-Al-Quran, berarti kamu juga bisa ber-Al-Quran. Ya, satu. Kemudian, kul, ya, laukana fil ardi malaikatun, sekiranya ada di bumi ini malaikat, ya, yamsuna, ya, yang berkeliaran, ya, mutmainin, dengan mantap, dengan tenang, la nazalna alaihim, sungguh benar-benar akan kami turunkan kepada mereka itu minas sama'i, dari langit itu, ya, malakan rasulan,
seorang malaikat sebagai rasul. Ada nggak yang lebih sakti dari malaikat? Ya, sampai-sampai sebagaimana permintaan orang-orang kafir itu agar rasul itu bukan manusia biasa, tapi siapa? Malaikat. Atau orang yang sakti lah, yang bisa apa? Bisa segala macam, ya. Sebagaimana mereka minta syarat beriman itu. Ini persyaratan ini karena kebodohan mereka memahami hakikat risalah. Risalah ini untuk manusia biasa seperti kita. Ya. Untuk apa Allah turunkan risalah kalau risalah ini nggak bisa dilaksanakan oleh manusia? Risalah ini berisi petunjuk hidup, ya, yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Ya. Sehingga ketika kita laksanakan Al-Quran ini tidak ada yang bertentangan dengan fitrah kita. Karena dia memang petunjuk bagi manusia seperti kita ini. Jadi sangat keliru kalau ada orang mengatakan Quran itu juga untuk jin. Tidak. Ya, jin hanya meniru manusia pada masalah aspek beriman saja. Karena kehidupan jin sangat beda dengan manusia. Nah, kalau sang Rasul kemudian menjadi manusia super yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa dicontoh, ya, lalu untuk apa Allah mengutus seorang manusia sebagai Rasul? Nah, karena itu Allah membantah akal pikiran dari orang-orang yang tidak mengerti hakikat ini dengan mengatakan, ya, kalau ada malaikat yang bisa hidup di bumi ini dengan tenang, dengan mutmainnah, bisa nggak malaikat? Ya, malaikat itu bukan manusia, dia tidak sama dengan manusia, ya, kecenderungan dia beda, ya. Malah Al-Quran mengatakan dia tidak makan, nggak seperti kita, ya. Hakikatnya kan kita nggak tahu. Hakikat malaikat itu diceritakan sedikit sama Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan tugas malaikat itu ada yang mencabut nyawa, ada yang mengarah angin, ya, ada yang pokoknya mengatur apa kehidupan ini, ya. Itu tugas malaikat, ya. Jadi dia tidak hanya hidup di bumi tapi juga di langit, semuanya dia mengatur seperti itu. Nah, kalau malaikat ini jadi rasul, apa yang bisa kita tiru? Malaikat tidak mungkin bisa melaksanakan Al-Quran karena dia bukan manusia. Maka dengan demikian Al-Quran mengatakan, ya, untuk menjelaskan lagi hakikat kenabian, hakikat kerasulan ini, bahwasanya kenapa Rasul itu manusia biasa, supaya, ya, antara penjelasan Al-Quran ini dengan fakta yang ada itu selalu sinkron. Jadi kalau kita diperintahkan ikut Rasul, tabi'uhu, ikuti dia, itu sesuatu yang realistis. Jadi sunnah Rasulullah itu adalah apa? Ya, sunnah yang realistis. Artinya dia betul-betul sesuatu yang real sebagai manusia yang bisa ditiru. Ya, yaitu penyerahan diri beliau kepada wahyu itu. Nah, paham sampai sini hakikat risalah itu, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, "Kul kafa." Katakanlah Muhammad, kafa, cukuplah. Billah, dengan Allah, syahidan, sebagai saksi. Baini, antara aku, wa bainaku, dan antara kalian. Innahu, sesungguhnya dia, kana bi'ibadihi, ya, telah ada dengan hamba-hambanya itu, khabiran basiran, sangat teliti dan maha melihat. Jadi, Allah tidak membebani kepada Rasul itu, ya, untuk meyakinkan manusia sampai seyakin-yakinnya. Tugas Rasul itu hanya melaksanakan ayat, menyampaikannya kepada manusia. Apa yang dia sampaikan? Al-Quran ini, ya, bukan Bukhari, bukan Muslim itu, ya. Al-Quran ini yang beliau sampaikan, karena ini yang datang dari Allah. Kalau sudah sampai kepada manusia, maka selesailah tugas Rasul, ya. Kalau sudah selesai tugas Rasul, maka tinggallah bagi orang yang tadinya menerima Al-Quran dari Rasul untuk bertanggung jawab, berhadapan langsung dengan Allah. Paham hakikat ini? Ya, siapapun yang sudah kedatangan Al-Quran, maka menjadi kewajiban bagi dia untuk ber-Al-Quran sebagaimana Rasul telah mencontohkannya. Dia terima, tidak terima, itu bukan urusan Rasul.
itu urusan siapa? Urusan Allah. Orang beriman tidak beriman itu urusan Allah. Bukan urusan Rasul, bukan urusan kiai, bukan urusan ustaz. Setiap diri bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Jadi Rasul itu tidak dibebani. Ya, nggak perlu sedih beliau kalau ada orang nggak apa? Orang kafir. Ya. Oh, kita sampaikan Al-Quran, lalu orang nggak terima terus dia pergi. Ya nggak ada, nggak masalah. Toh kita menyampaikan tidak berharap sesuatu, orang itu pergi juga tidak akan menimbulkan kerugian apapun. Begitu daknya prinsip dakwah itu. Ketika Al-Quran ini disampaikan tanpa ada interest apa-apa, maka tidak ada beban bagi orang yang menyampaikan Al-Quran itu. Kenapa? Persoalan beriman atau tidak beriman seseorang itu urusan siapa? Urusan Allah, bukan orang yang menyampaikan Al-Quran itu. Maka dialah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, yang balasan dari Allah bagi para penyampai tetap, ya, nggak tergantung. Kamu menyampaikan pada 10 orang, ternyata 9 orang nggak terima, maka balasannya hanya nggak begitu. Ya, karena para dai, Rasul, para dai itu tidak diberi beban oleh Allah apa? Ya, orang harus menerima dakwahnya. Karena masalah orang beriman atau tidak beriman itu urusan Allah. Paham di sini? Ya. Nah, lihat lagi ayatnya. Innahu kana bi'ibadihi, ya. Sesungguhnya adalah dia dengan hambanya itu khabiran basiran. Maha teliti lagi maha melihat. Nah, para hadirin, ya, ini yang sering saya ingatkan. Kita beriman ini hendaklah jangan tampil palsu, karena nggak ada gunanya. Kenapa? Ya, bagi Allah yang tersembunyi sama yang nampak itu sama saja. Yang besar dan yang jauh itu, ya, yang besar dan yang kecil itu sama saja. Yang jauh dan yang dekat itu sama saja. Ya, apa yang disembunyikan seseorang, ya, di dalam dadanya, Allah amat tahu hakikatnya. Ya. Ada sebagaimana orang-orang munafik pura-pura beriman. Apa gunanya? Rasul orang mukmin bisa dia tipu. Allah bisa nggak dia tipu? Nggak bisa. Maka hendaklah beriman itu dengan keaslian diri kita. Betul-betul beriman atau betul-betul tidak beriman. Untuk apa kita mencari penilaian kawan, penilaian manusia? Padahal hakikatnya, ya, kita kufur. Ya, kita lebih takut pada manusia daripada takut pada Allah. Orang munafik ini dalam surah An-Nisa dikatakan, wa idza qamu ila shalah qamu salah. Pada kalimat pertama ayat mengatakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwal khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, maka Allah membalas tipuan mereka. Jadi hakikatnya kalau manusia itu menjadi munafik, hakikatnya dia mencoba menipu Allah. Allah kok ditipu? Allah maha teliti, maha tahu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri tidak salat, mereka asal-asalan. Yura'unan nas. Mereka tampak-tampakkan kepada siapa? Kepada manusia. Ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka ingat pada Allah kecuali hanya sedikit. Nah, sekarang kita melihat begini. Kalau ada orang salatnya itu bagus sekali. Ya, takbirnya bagus, sedekapnya bagus, ya. Kalau nggak ada orang, ya. Nah, jadi di sini dari sini saya sudah nampak keseriusan seseorang dalam beriman. Nah, kemudian para hadirin, ya, Allah mengatakan, wa may yahdillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, ya, fahuwal muhtadi, maka jadilah dia orang yang berpetunjuk. Siapa yang ngasih petunjuk? Rasul, kiai, ustadz hanya membacakan ayat. Hati manusia siapa yang menguasai? Allah. Pemiliknya saja nggak menguasai. Bisa nggak kita yang punya hati itu mengatakan, aku nggak beriman sih, minggu depan aku akan beriman? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kita saja tidak bisa menguasai hati kita. Hati kita itu berada dalam genggaman Allah. Ya. Kalau sekiranya
kemudian kita mengerti hakikat yang disampaikan Al-Quran ini. Lalu menjadi teranglah jalan Allah ini bagi kita. Ya. Lalu menjadi tahu kita apa yang mesti kita perbuat dalam hidup ini. Tahap pertama saya harus begini, saya harus begini. Menjadi terang karena penjelasan Al-Quran. Siapa yang menunjuki itu? Allah. Nah, berarti persoalan ini terpulang kepada Allah. Kira-kira kita ngaji Quran ini, ada nggak yang kita mengerti dari Al-Quran ini? Yang karena ngaji ini kita jadi tahu. Ada nggak? Kalau ada, itu dari Allah. Ya, Allah yang memberi petunjuk manusia itu. Ya, kalau seseorang merasa mantap berbuat sesuatu karena membaca ayat, ya, maka apa? Allah menyebut kalau karena ayat berarti dari Allah, maka jadilah dia orang yang berpetunjuk. Ya, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini mengatakan orang ini melaksanakan agama, tapi yang dia kerjakan itu bukan dari pemahaman terhadap Al-Quran, maka dia bukan orang berpetunjuk. Orang berpetunjuk itu dari Al-Quran inilah muncul motifnya di dalam berbuat. Jadi dia laksanakan wahai. Dulu. Nah, di dalam ayat lain itu ada kalimat ayat yang berbicara seseorang tidak akan bisa beriman kecuali atas izin Allah. Jadi kalau ada seseorang bisa memperoleh posisi tertentu, ya, karena rekomendasi dari ini dan itu atau izin ini dan itu, ya, itu belum apa-apa artinya dengan apa? Beriman itu sendiri. Karena siapa yang berizin? Allah. Allah yang berizin. Allah atas dasar maha teliti, maha taunya dia pada seseorang, maka dia beri izin orang itu untuk beriman. Nah, kemudian Allah mengatakan, waman yudlil, siapa yang yudlil, yang disesatkan, falan tajida lahum, maka tidak akan mendapati dia bagi mereka itu aulia'a, kepemimpinan, pengarahan, min dunihi, dari selain Allah. Tidak ada yang bisa memimpin manusia itu kepada kebenaran, kepada kelurusan, kecuali hanya Allah. Nah, Allah berkata, manusia ini tidak mencari kepemimpinan kepada siapa. Jika manusia tidak mencari arah kepemimpinan ini kepada selain Allah, terpimpin nggak dia? Ada nggak jaminan kebenaran, kelurusan dalam hidup dia? Kalau manusia ini lari dari Al-Quran, digantinya Al-Quran ini dengan selain Al-Quran ini, bisa nggak dia? Ya, maka Al-Quran mengatakan, ya, waman yudlil, siapa yang disesatkan, ya, falan tajidalahum, ya, aulia min dunihi, maka sekali-kali tidak akan mendapatkan dia kepemimpinan. Aulia itu pemimpin, pengarah, ya, selain daripada Allah. Apa yang dimaksud Allah menyesatkan? Kenapa Allah menyesatkan? Katanya Allah sayang pada hambanya. Katanya Allah memberi petunjuk. Kenapa dia sesatkan? Nanti kalau kita berbicara tentang persoalan ini kepada orang-orang yang hanya membaca sepotong dari ayat, dia akan bantah itu. Gak pernah Allah menyesatkan. Itu karena ketidakmengertian dia tentang hakikat masalah iman ini. Tadi sudah disebut, Allah maha melihat, maha teliti. Setelah Rasul datang membawa Al-Quran, atau setelah Al-Quran datang kepada dia, maka Allah akan melihat setiap hamba ini bagaimana dia menyikapi, ya, Al-Quran yang datang dari Allah. Ya, dari situlah Allah akan menentukan apakah nanti hati itu dicenderungkan kepada Al-Quran, lalu akan membesarkan Al-Quran itu dalam dirinya, atau dia akan mengecilkan Al-Quran dan mengatakan Al-Quran ini sesuatu yang tidak masuk akal.
Ya. Nah, ini memerlukan apa? Otak-atik hati dari yang menciptakan hati. Makanya Rasul apa doanya? Ya muqallibul qulub. Sabit apa? Tancapkanlah ya hatiku itu ke dalam apa? Ketaatan. Nah, jadi Rasul saja khawatir dengan hatinya. Kenapa? Karena Rasul nggak menguasai hatinya. Kita membayangkan bagaimana bisa kita tidak khawatir dengan hati kita, sementara kita nggak bisa menguasai hati kita. Kalau Allah mau dijadikannya kita beriman. Kalau Allah mau dijadikannya kita kafir. Tentu semua dengan resiko dan konsekuensi yang akan diterima. Alangkah malangnya manusia yang tadinya beriman pada Al-Quran, lalu yang tadinya begitu besar Al-Quran ini artinya dalam hidupnya, kemudian tiba-tiba Al-Quran apa? Menjadi tidak berarti, sudah malas dia baca. Ya. Jadi sudah nggak punya keinginan lagi kepada Al-Quran. Ingin tahu rahasia Al-Quran begitu menggebu-gebu dulunya. Setelah itu nggak lagi. Nah, berhati-hatilah kalau mengalami itu. Tandanya apa? Allah mulai menyesatkan ya seseorang. Kalau sudah kecil Al-Quran di mata seseorang, berarti apa? Sudah selain Al-Quran itu yang besar dalam hidupnya. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan ya, wa nahsyurhum, dan kami akan kumpulkan mereka yaumal qiyamah. Semuanya akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat. Ala wujuhihim, atas diri-diri mereka, wajah-wajah mereka, umyan, sebagai orang yang buta, wa bukman, orang yang bisu, wa summan, dan sebagai orang yang tuli. Hidup ini jadi begini. Kalau ada orang buta lalu tuli, apa yang terjadi pada dia? Otomatis dia bisu, ya nggak? Bisa ngomong nggak itu? Nggak bisa. Orang kalau tuli tuli sama buta, kita nggak bisa ngomong sama dia nggak bisa ngomong sama kita, ya. Jadi bagaimana caranya mengajak ngomong orang seperti ini? Susah. Al-Quran ini apa? Hah? 7. Sebenarnya Allah kan sedang mengajak apa? Berbicara. Bukankah Allah itu terus-menerus mengajak manusia ini bicara? Ya. Dia terangkan sesuatu, dia jelaskan sesuatu. Tapi kalau orang yang diajak ngomong itu bagaimana? Kalau yang diajak ngomong itu bisu bagaimana? Apa? Buta bagaimana? Bisa nggak dia ngomong? Maka dia seperti batu. Ya. Jadi mereka yang sudah diajari Al-Quran, diterangkan Al-Quran, ditunjuki Al-Quran, tapi bersikap seperti batu ini, kami kumpulkan mereka semua. Ya, kami akan kumpulkan mereka semua. Ya, kenapa? Karena Allah sudah berbicara kepada manusia. Allah telah membekali mereka dengan perangkat-perangkat untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Ini yang dilupakan malaikat dulu sama iblis. Bahwasanya si lumpur hitam yang diberi bentuk itu bisa berkomunikasi dengan langit. Kalau malaikat dulu mempertanyakan bagaimana kok si Adam ini jadi khalifah, tentu hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Malaikat tidak tahu kalau si Adam ini bisa berkomunikasi dengan Rabb-nya, dengan langit. Inilah letak ketinggian manusia. Nah, kalau ini betul yang hilang, maka yang hilang apa sebenarnya? Nah, kemanusiaan itu keistimewaannya sebagai manusia. Jadi para hadirin, kalau kita baca Al-Quran, kita menjadi terang, mengerti tentang petunjuk, tahu apa yang mesti kita perbuat, lalu tidak kita perbuat, ya, kita akan disamakan Allah dengan Bani Israel. Ya, saya teruskan. Lalu Allah mengatakan, ma'wahum, tempat kembali mereka itu Jahannam. Ya, jadi tempat kembali. Seolah-olah kita dilepas ketika itu dengan dibekali dengan tauhid, ya, dengan akidah tauhid. Alasta bi rabbikum? Bala, syahidna. Ya. Di perjalanan ketemu setan. Ya, macam-macam kata setan, didengarkan kata setan itu. Akibatnya ketika sudah habis waktunya dia kembali kepada Allah,
tidak lagi dengan pernyataan ya, alastu birabbikum, Allah Rabb saya, nggak lagi dengan pernyataan seperti itu. Sudah ada tambahan-tambahan yang bermacam-macam. Nah, kalau seperti itu kata Allah apa? Kembalimu itu nanti ke jahanam. Sejak kamu dilepas dahulu, nanti kamu akan kembali ke jahanam. Ya, kullama ya khabbat. Setiap kali mati padam, ya, zidnahum syairan. Kami tambahkan apa? Syairan, nyala apinya. Jadi kalau orang masak, entek mau kasih diisi terus ya Allah. Habis gasnya bisa membayangkan itu. Dibakar sejadi-jadinya, habis ditambah terus, habis ditambah terus. Nah, ini menunjukkan kemurkaan Allah kepada orang yang diberi perangkat mendengar melihat itu, tapi dia tidak pakai perangkatannya. Diajak ngomong sama Allah, ya tidak dia dengar. Diajak melihat kenyataan, tidak mau dia lihat. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, zalika, yang demikian itu jazaohum, balasan bagi mereka. Bi annahum, dikarenakan mereka kafaru, ya, mereka ingkar bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wa qalu, dan mereka berkata, aiza kunna, ya, apakah jika kunna, telah ada kami ini idzaman, sebagai tulang belulang, ya, warufatan, dan sesuatu tanah yang dicerai-berai, ya, aina lama ba'usun, ya, adakah kami ini akan dibangkitkan khalqan, sebagai satu ciptaan jadidan yang baru. Para hadirin, kalau kita lihat bangsa-bangsa maju, ya, katakanlah orang-orang barat itu, ya, kita lihat kemajuan mereka dari segi industri mereka, ekonomi mereka, teknologi mereka, militer mereka, ya. Jadi segala segi mereka memang maju. Tapi kalau kita baca pula pada satu sisi, di barat itu banyak orang-orang mengalami kehampaan hidup. Kenapa? Ya. Sampai ada yang namanya hippies, sampai ada yang macam-macam kegilaan sekarang ini kan macam-macam, ya. Kalau kita lihat kehidupan di film-filmnya kah, di novel-novelnya kah, di berita-beritanya kan, mereka itu apa ya? Ada misalkan mereka bikin pesta nudis dia di satu pantai, nanti mereka datang sampai ribuan orang, harus telanjang semua. Nanti rame-rame nyebur ke laut. Lo ngapain itu? Ya. Dan mereka merasa bahwasanya mereka mengekspresikan apa? Ya. Mereka telah benar mengekspresikan diri mereka itu. Nanti ada kaum hippies yang ingin sengsara, padahal mereka kaya. Ya, jadi gembel. Tidur di ember-ember toko. Merasakan ingin apa? Ya mau gali duit, ya mau gak makan. Ya. Hanya apa yang dia cari? Nggak tahu tujuan hidup. Akhirnya yang laris sana kan alkohol, apalagi drug, narkoba, ya. Nah, kalau manusia kehilangan kehampaan, kehilangan tujuan hidup, maka hidupnya akan hampa. Kira-kira kita kehilangan tujuan hidup, Pak? Nah, hal paling pokok yang perlu kita ketahui, hidup ini apa? Kenapa Allah hadirkan dalam hidup ini? Ya. Kenapa kita dihidupkan Allah ini untuk apa? Nah, Al-Quran datang menerangkan kepada kita hakikat ini. Kamu harus tahu apa hidupmu ini, arti hidupmu ini. Ya. Kamu dulu nggak ada, kami adakan kamu. Untuk apa? Untuk kami uji kamu. Ya, supaya Allah tahu siapa yang terbaik dari kalian. Lalu yang terbaik ini akan memperoleh balasan dari aku. Ya. Kalau hakikat ini nggak paham kita, apa yang terjadi? Maka manusia akan hidup menurut apa yang diinginkan oleh dirinya. Ya. Ketika Al-Quran mengatakan, nanti kamu akan berakhir, kamu akan mati. Lalu kamu akan kembali kepada Allah. Ya. Maka persoalan ini menjadi pokok masalah yang harus diketahui oleh seluruh manusia. Kalau tidak paham masalah ini, itu nanti seperti yang pidato itu. Ya. Katanya ada surga dan neraka, kayak sudah pernah ke sana aja. Karena ada yang pidato seperti itu, ya kan? Nah, ini contoh orangnya. Ya,
yang mengatakan, apa benar kami kalau sudah mati, sudah jadi apa, tulang belulang, kami akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi menjadi makhluk yang baru. Nah, kita bayangkan siapa orang ini. Ini walaupun tidak dinyatakan, tapi kemudian menjadi prinsip hidup bagi sebagian orang yang mengaku beriman. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak merujuk kepada syariat Allah. Ya, karena mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru. Lalu mereka berkata, apakah benar kami akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Ya. Lalu Allah mengatakan, awalam yarau, apakah belum pernah kamu perhatikan? Ya, anallaha, sesungguhnya Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, qadirun, tentulah dia maha mampu, ala an yakhluqu ayyahluqa, ya, dari menciptakan mislahum, yang semisal kamu, ya, wa ja'ala lahum, dan menjadikan bagi mereka ajal, waktu ajal, ya, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan-raguan, ya, baginya. Fa'aba, maka aba, ya, tidaklah mereka itu, artinya mereka menolak, ya, tidaklah muncul penyikapan dari orang-orang zalim itu ila, ya, kufuran, kecuali apa? Ya, mengingkarinya. Nah, sekarang Allah mencoba mengarahkan hati dan pandangan manusia itu kepada langit dan bumi. Coba perhatikan langit dan bumi itu. Kira-kira siapa yang bikin? Kamukah yang bikin? Siapa yang bikin? Dia ada kan? Bulan itu ada nggak? Bumi ini ada nggak? Ada nggak manusia yang mengaku dia yang bikin? Kalau nggak ada yang mengaku yang bikin, lalu yang bikin siapa? Macam-macam khayalan kita akan mencoba dengan apa? Berpikir keras. Kalau dia ada, tentu ada yang menciptakan. Ya. Nah, disinilah Allah menyuruh manusia itu untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi itu. Ya, supaya mereka melihat alangkah besarnya sebenarnya penciptaan langit dan bumi ini. Untuk menghitung banyaknya bintangnya gimana? Mana yang banyak bintang dalam manusia? Banyak bintang. Ya. Nah, kamu yang kecil gini susah bagi Allah ciptakan. Sedangkan bintang yang sebesar itu jumlahnya nggak terhitung, ya, mudah sekali Allah menciptakannya. Apa susahnya menjadikan kamu? Ya, sekali lagi. Nah, disinilah letak orang-orang kafir itu, mereka mengukur kekuasaan Allah itu berdasarkan batasan-batasan, ya, akal mereka yang dangkal. Mereka mengira bahwasanya mereka terurai menjadi tanah, menjadi tulang belulang itu adalah sesuatu yang mustahil kembali tanah menjadi mereka lagi. Ya. Jadi mereka tidak mengenal Allah, ya. Mereka sulit untuk menerima kekuasaan Allah itu. Lalu mereka beranggapan bahwasanya Allah menciptakan manusia ini lalu tidak mengulang sekali lagi. Fa'aba adh-dhalimun, maka, ya, tidaklah bagi orang zalim itu ila kufuran, kecuali hanya kafir. Ya. Orang-orang zalim itu menyikapi apa yang ada dalam Al-Quran ini dengan kekafiran. Tiga tadi ya? Hah? Masih 15 menit? Ya. 6 menit. 6 menit. 2 ayat lagi. Kemudian Allah mengatakan, Kul, katakanlah, lau antum, sekiranya kamu, ya, tamlikuna, kamu menguasai, ghazaina, ya, ghazaina ini apa, pundi-pundi perbendaharaan, ya, rahmat Rabbi, Rabbku, ya, idan, jika itu terjadi, la amsaktum, kamu pasti menahannya, ya, khasyata, lantaran takut, infak, dari berinfak. Wa kanal insanu, ya, qaturan, dan adalah manusia itu, ya, qaturan, sangat apa? Sangat kikir. Kalaulah apa yang ada di sisi Allah yang berupa rahmat, berupa harta, kebaikan, kesenangan, itu milikmu, kamu yang megang, ya.
Sehingga kamulah yang memberi rezeki manusia ini. Kamu yang memberi makan ikan di laut, kamu yang memberi makan apa? Semua, ya, dari tanam-tanaman di hutan, binatang hutan, seluruh manusia kamu yang beri. Ya. Kalau yang megang kamu, apa yang terjadi dengan jiwa seperti kamu ini? Coba kamu bayangkan Allah. Dia beri makan kamu, lalu kamu kafir kepada dia. Tetap kamu diberi makan. Malah kamu diberinya lebih lagi, ya, lebih banyak. Ya. Tidak pernah Allah itu enggan dengan, ya, dengan apa yang dia berikan kepada hambanya, walaupun hambanya itu kafir. Kalau kamu yang megang apa? Kunci perbendaharaan itu, niscaya kamu menahannya. Nah, kamu mencaci maki Al-Quran itu, mencelanya. Padahal Al-Quran itu datang dari yang memberi rezeki kepada kamu. Nah, begitulah fitrah kamu itu. Manusia ini terpengaruh sangat kuat dengan harta dan dunia ini. Lalu Allah mengatakan, ya, inilah penyebab kenapa, ya, orang mengatakan begini, kami tidak bisa berinfak, tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah. Karena apa? Ya, karena ini, karena itu, karena harta yang kurang. Kami nggak bisa infak karena pas-pasan hidup kami. Ya, sebenarnya bukan pas-pasan. Kalaupun seluruhnya diberikan Allah kepada kamu, kamu tetap enggan untuk berinfak. Paham di sini? Ya. Jadi kekikiran manusia itulah yang kemudian menghalangi dia dari, ya, dari melaksanakan rahmat Allah. Manusia diberi Allah rahmat, diberi Al-Quran, ya, karena kekikiran dialah dia terhalangi daripada melaksanakan, ya, apa yang telah diberikan Allah tadi. Jadi nggak ada alasan bagi seseorang untuk tidak berinfak, ya, lantaran apa? Dia berada dalam kekurangan. Sebab walaupun dia dikasih Allah sebanyak-banyaknya seluruh harta yang ada, tetap aja dia akan enggan untuk berinfak. Pas. Nah, baiklah para hadirin, saya rasa ini dulu kita selesaikan malam ini. Insya Allah pada kali yang berikutnya, pada Jumat yang akan datang itu mungkin kita sudah selesai surat Al-Isra ini. Ya. Nah, itulah yang kita bahas malam ini, beberapa ayat dari surat Al-Isra. Ya, kita sudah hampir sampai pada penghujung surat ini. Kita nanti akan merangkum secara keseluruhan isi surat ini, ya, untuk mengetahui tema yang menjadi pokok masalah yang dibicarakan surat ini kepada kita. Yang untuk selanjutnya ketika kita baca sendiri, kita sudah mulai melihat kerangka masalah yang menjadi sorotan daripada surat ini. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini, ya, menambah pengertian kepada kita, ya, memperjelas persoalan, ya, dan kita berharap Allah menambah kepada kita pengetahuan dari apa yang pengetahuan kita yang sudah ada sekarang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.